Oke anak-anak, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, puji Tuhan, kita hari ini diberi kesehatan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita dan waktu kita khusus saat ini buat Tuhan Yesus kita ya. Mari kita angkat satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berkat Tuhan hari ini. Sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami dapat benar-benar beribadah dengan baik walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang sukacita buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta ya. Mana di sini ada seorang buta yang biasa mengemis ya di pinggir jalan. Suatu hari Yesus lihat dan Tuhan Yesus sembuhkan. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pujian lagi ya, kita akan satu pujian yang berjudul Naaman sakit kusta. Nah sama Naaman ini juga penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. Turun ya, 1, 2, lebih cepat, 3, 4, 5, 6, 7.
untuk firman Tuhan. Lagu ini khusus dipersembahkan oleh Joshua Febian Hakim dari kelas 1 ya. Mari kita ikut bernyanyi bersama Joshua dari rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, pimpin kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih serta penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kalian bisa membacanya. Siapa yang tahu tentang cerita tentang Bapak Abraham? Ya, Bapak Abraham artinya Bapak orang beriman. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjanji pada Bapak Abraham akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit yang sangat banyak. Tetapi selama bertahun-tahun Bapak Abraham tidak punya anak sampai dia berumur 100 tahun. Nah, ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun, istrinya Ibu Sarah berumur 90 tahun. Kira-kira bisa punya anak nggak ya? Nah, karena sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, kira-kira masih bisa punya anak tidak? Nah, tapi Tuhan tetap berjanji sama Abraham akan berikan anak. Abraham juga percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan menepati janjinya. Nah, pada saat Ibu Sarah umur 90 tahun, Ibu Sarah mengandung dan melahirkan anak laki-laki.
Kemudian Bapak Abraham berikan nama Ishak. Sudah senang punya anak, menunggu anak selama 25 tahun baru punya anak pada saat umur 100 tahun. Tapi Tuhan mau Bapak Abraham untuk menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kira-kira mau nggak Bapak Abraham? Bapak Abraham tetap taat sama Tuhan. Dia mau menyerahkan anaknya, walaupun anak satu-satunya, anak yang paling disayang, tapi Bapak Abraham tetap taat. Bapak Abraham mau melakukan untuk Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk pergi memberikan persembahan. Mereka pergi ke Gunung Moria. Nah, kemudian Bapak Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke Gunung Moria untuk memberikan persembahan. Mereka membawa kayu untuk membakar api. Nah, sampai di Gunung Moria, Ishak anaknya berkata sama bapaknya, "Bapak Abraham, kenapa dombanya tidak ada? Biasanya kan kita akan memberikan persembahan, domba mana dombanya akan diberikan persembahan?" Bapak Abraham hanya menjawab, "Nanti Tuhan yang akan berikannya, yang menyediakannya di sana." Nah, kemudian mereka sampai di Gunung Moria. Bapak Abraham menyalakan api, menata kayu-kayunya untuk membakar persembahan. Kemudian mengikat Ishak. "Kenapa aku yang diikat?" dalam hati Ishak. "Apakah aku yang akan dipersembahkan? Karena nggak ada dombanya." Nah, tapi Ishak tetap taat, dia tetap diam, dia tidak berontak sama ayahnya, tidak marah-marah sama ayahnya, dia tetap taat. Walaupun dalam hatinya Abraham sangat sedih karena harus mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihnya, yang ditunggunya selama bertahun-tahun, tapi Bapak Abraham tetap belajar untuk taat, untuk tetap memberikan Ishak, karena Tuhan minta untuk Ishak dikorbankan. Nah, karena ketaatan Bapak Abraham, ketika Bapak Abraham mau membakar Ishak, Tuhan berfirman, Tuhan bicara sama Bapak Abraham, jangan lepaskan Ishak." Akhirnya Bapak Abraham melepaskan Ishak, dan mereka sangat senang karena Ishak tidak jadi dikorbankan. Akhirnya Ishak selamat. Bapak Abraham sangat bahagia karena anak satu-satunya yang paling dia sayangin, ternyata Tuhan gak jadi minta. Walaupun sebenarnya kalau disuruh, Bapak Abraham tetap taat, tetap mau untuk menuruti perintah Tuhan. Nah, demikianlah firman untuk hari ini. Untuk ketaatan Bapak Abraham. Bapak Abraham orang yang taat, dia mau nurut walaupun disuruh hal yang sebenarnya dia nggak mau, memberikan yang paling dia sayangi, memberikan yang paling dia kasih, tapi Bapak Abraham tak belajar untuk taat. Nah, kita harus belajar untuk taat seperti Bapak Abraham dan memiliki iman seperti Bapak Abraham. Janji Tuhan pasti digenapi. Bapak Abraham tetap menunggu janji Tuhan walaupun sudah kakek-kakek, istrinya sudah nenek-nenek. Tuhan udah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak sama Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham tetap percaya. Pada saat dia sudah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, Tuhan memberikan anak pada Bapak Abraham. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus itu tidak jahat. Walaupun kelihatannya, kenapa sih Tuhan mengambil Ishak, padahal dia kan udah memberikan Ishak. Saya udah senang-senang dikasih Ishak, kenapa harus dipersembahkan? Tapi tak, Tuhan cuman mau menguji iman Bapak Abraham. Apakah Abraham mengasihi Tuhan atau tidak? Apa lebih mengasihi anaknya? Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita harus belajar taat sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Ibu ulangi Kejadian 22 ayat 18. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.